Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah. Kita mulai dengan masuk dalam saat teduh. Ibadat kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari bacaan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Agung. Saya mengambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat 60 yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang tibalah waktunya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca Alkitab kita, terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita satukan pikiran di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Pada pagi hari ini kami menghadap kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami naikkan puji syukur kami kepada Engkau atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari pada saat ini. Sehingga kami boleh merasakan kesehatan jasmani dan rohani kami ya Bapa. Bapa di surga, dalam kondisi seperti ini ya Bapa, kami sangat mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Walaupun di situasi wabah ini ya Bapa, kami merasa pertolongan-Mu senantiasa kami rasakan, senantiasa menyertai kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami mohon cucikan hati dan pikiran kami, persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh membaca firman-Mu ini dengan hikmat, dan nanti kami boleh mendengarkan firman-Mu ini, dan nanti kami boleh meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat dan rahmat yang hanya berasal dari Engkau. Bapa di surga,
Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengantarkan firman-Mu ini ya Bapa, yaitu Bapak Pendeta Hari Sabdo Winedar. Kami mohon kiranya hanya rahmat-Mu, Roh-Mu yang kudus yang menyertainya ya Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini hanya kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendaknya sebagai manusia. Bapa, jauhkan kami dari segala roh kegelapan, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan lancar. Akhirnya seruan doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan hanya dalam nama dan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita buka Alkitab kita persiapkan, kita cari kitab Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 60 yang demikian firman-Nya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui bacaan kita tadi, kita diajak untuk melihat bagaimana iman yang dimiliki oleh Stefanus. Ya. Iman yang dimiliki Stefanus adalah iman yang luar biasa. Iman yang membawa dia bisa mempertahankan keberadaannya sebagai orang percaya. Dan ini patut diteladani oleh kita semuanya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang ke-56, mari kita baca lagi. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kalau kita perhatikan ini, anak Allah, Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak Manusia adalah Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa yang selama ini kita kenal bahwa Allah atau Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi pada ayat 55 ini kita melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, ayat 55 dan ayat 56. Berdiri, apa artinya ini? Ya, ini merupakan sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyambut orang percaya yang memang sungguh-sungguh percaya sampai akhir hidupnya. Jadi ketika Stefanus dibunuh, ia tidak merasa takut, ia tidak merasa gentar, bahkan ia tetap percaya
percaya kepada Allah. Mengapa Stefanus dibunuh kita sudah tahu, karena dia memang bersaksi tentang kabar sukacita itu. GKJW, Majelis Agung GKJW mengajak kita untuk merenungkan hal ini, dan kita masih dipandu dengan tema penggenapan karya Allah, memampukan orang percaya untuk bersyukur. Jadi penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Stefanus salah satu contoh yang patut kita teladani. Dia memberitakan Injil, kabar sukacita kepada dunia. Walaupun dia dibenci, walaupun dia disiksa dan akhirnya mati dilempari batu, tetapi iman Stefanus tetap tegar, tetap kuat, tetap dipertahankan. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus tidak hanya duduk di sebelah kanan Allah, tapi Tuhan Yesus menyambut dengan berdiri. Bapak Ibu, kita tahu istilah yang sering digunakan oleh para selebritis itu standing applause. Artinya memberi applause dengan berdiri, bukan hanya duduk. Jadi itu lebih daripada ketika memberikan applause dengan tetap duduk. Karena sesuatu yang luar biasa, maka applause diberikan dengan cara berdiri. Nah, Tuhan Yesus juga berlaku demikian. Dia tidak hanya duduk di sebelah kanan Allah, tapi ia berdiri di sebelah kanan Allah untuk menyambut Stefanus. Nah, betapa bahagianya disambut dengan berdiri oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga berlaku bagi semua orang percaya manakala dia sungguh-sungguh taat setia sampai akhir hidupnya. Tidak peduli pergumulan apapun yang harus dihadapi, tidak peduli masalah apapun yang harus dihadapi, ditanggulangi, tetapi imannya kepada Tuhan jangan sampai luntur. Berkurang pun jangan. Tetap iman harus tetap, bahkan kalau bisa imannya harus tumbuh menjadi iman yang dewasa, menjadi iman yang kuat, yang tahan menghadapi segala situasi, tahan menghadapi segala pergumulan, segala permasalahan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena memang itulah kunci sukses hidup orang percaya. Mempertahankan imannya, apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan pasti akan membimbing, sehingga para orang percaya merasakan karya Tuhan di dalam hidupnya, dan pada akhirnya bisa bersyukur. Memang tidak bisa dibayangkan, bahkan tidak masuk di akal kita bagaimana dilempari batu, tapi Stefanus tetap mengatakan di dalam ayat 59 disebutkan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan di dalam ayatnya yang ke-60 disebutkan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Bisa dibayangkan kan? Dia sedang dilempari batu, tetapi dia berlutut, berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, yang katanya demikian, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Artinya apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya Stefanus tidak membalas dendam, bahkan membenci pun tidak. Stefanus tetap rela menerima apa yang dialaminya ini. Dan Stefanus hanya tertuju kepada Tuhan. Dia berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kalau kita perhatikan, ini mirip dengan doanya Tuhan Yesus. Ampunilah mereka
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini suatu sikap yang baik? Bahkan bukan hanya baik, ini sikap yang mulia yang ditunjukkan oleh Stefanus. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang dewasa, sehingga dia mampu menjalani semuanya itu dengan tetap bersyukur, dengan tidak membalas dendam, bahkan dengan tidak membenci siapapun. Semua diterima karena memang itu jalan yang harus dilalui oleh Stefanus. Dan ketika Stefanus melakukan semua itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Ya. Bukankah kita juga ingin disambut oleh Tuhan Yesus seperti Tuhan menyambut Stefanus? Nah, kalau demikian mari kita jalani hidup ini dengan taat dan setia. Tidak ada kata lain. Itulah ucapan syukur kita atas karya Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita dari hari ke hari. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi corona ini pun orang percaya harus tetap bisa bersyukur. Orang percaya harus tetap bisa menjalani hidupnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena di atas pergumulan yang kita hadapi ada kuasa Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih Tuhan, bahkan ada berkat Tuhan yang tetap bisa kita rasakan, kita nikmati setiap hari, bahkan setiap saat. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu bersyukur. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu menerima hidupnya, apapun pergumulannya itu, dengan tetap bersukacita. Karena apa? Karena tidak peduli apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya, tetapi dengan iman yang teguh, keselamatan pasti akan diterima. Bahkan Stefanus sudah membuktikan, Tuhan Yesus tidak hanya duduk, tetapi dia berdiri di sebelah kanan Allah untuk menyambut Stefanus. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjalani hidup kita ini. Ya, memang kelihatannya sudah tidak masuk akal. Tetapi bukankah firman Tuhan itu seringkali memang tidak masuk di akal kita? Karena akal kita sangat terbatas kemampuannya. Tidak tahu kalau diukur dengan ukuran flash disk itu berapa giga atau mega atau apalah ukurannya itu. Tetapi firman Tuhan seringkali tidak terbatas. Karena apa? Karena Tuhan sendiri memang tidak terbatas. Dan seringkali firman-Nya tidak masuk akal. Oleh karena itu, ya bukan hal yang aneh kalau seringkali kita, akal pikiran kita itu tidak mampu. Sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika kamu dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap taat dan setia. Tidak ada cara lain. Jangan pedulikan apa yang kita hadapi, apa yang menimpa kita, pergumulan seberat apapun, bersama Dia semua bisa dilalui dengan baik. Bagi anak-anak yang sedang belajar, jalani pelajaran, proses belajar bersama-sama dengan Tuhan Allah. Bagi pemuda yang cari kerja, jalani mencari kerja bersama-sama dengan Tuhan Allah. Yang cari pasangan hidup, jalanilah, carilah pasangan hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah. Yang sedang bekerja rutin dimanapun saja, entah di kantor, di sawah, di ladang, atau apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, jalanilah pekerjaan itu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Bahkan yang hidup di tengah-tengah rumah tangga,
sebagai pengurus rumah tangga, jalanilah pekerjaan mengurus rumah tangga bersama-sama dengan Tuhan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, sebab kita tidak mampu apa-apa. Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak mampu apa-apa. Coba Bapak Ibu menyadari enggak, kalau mau tidur, sengantuk apapun Bapak Ibu, apakah bisa langsung tidur? Tentu tidak. Kapan Bapak Ibu tidur? Tidak ada yang tahu. Itu berarti bahwa yang menidurkan kita bukan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang menidurkan kita. Tuhan juga yang membangunkan kita. Artinya untuk tidur aja kita enggak mampu, apalagi melakukan hal yang lebih berat lagi. Apalagi menghadapi pergumulan-pergumulan, entah masalah keluarga, masalah ekonomi, bahkan di tengah-tengah pandemi corona ini. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jalani bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena apa? Ya kita enggak mampu apa-apa. Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa Tuhan. Ketika kita menyadari hal itu, maka satu-satunya jalan adalah hidup dengan taat dan setia melakukan firman-Nya. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebab tanpa firman Tuhan, kita sudah pasti akan tersesat, kita sudah pasti akan jatuh dan masuk di dalam belenggu dosa. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita bisa melewati banyak hal, kita bisa melewati banyak pergumulan, masalah, dan kita bisa melalui semuanya dengan penuh sukacita. Nah, itulah yang perlu kita renungkan. Stefanus memberikan teladan yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus rela berdiri untuk menyambutnya. Kita juga akan disambut oleh Tuhan dengan berdiri, manakala kita taat dan setia. Manakala kita bisa menunjukkan iman yang sungguh-sungguh, manakala kita bisa bersaksi, dan manakala hidup kita bisa berguna bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah renungan yang bisa kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mensyukuri karya Tuhan dalam bentuk persembahan. Dan bersama itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang nanti kita akhiri doa Bapa kami yang dinyanyikan secara bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu merupakan makanan rohani, dan ini berarti Tuhan memelihara, memenuhi kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu biarlah semua yang sudah Tuhan firmankan pada saat ini, kami percaya Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan, sehingga firman-Mu boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena sesuatu dan lain hal tidak dapat bersama-sama bersekutu. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi dan memberkati mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu, seluruh warga jemaat di GKJW Mulyorjo, baik mulai dari anak-anak, remaja, para pemuda, warga dewasa, demikian juga yang sudah lanjut usia. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman, sehingga semua boleh menjalani kehidupannya, pekerjaannya, rumah tangganya, semua tetap dengan percaya, beriman, berharap, memohon hanya kepadamu Tuhan Allah, sebab Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi seluruh umat-Mu ini di tengah-tengah pandemi corona. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan umat-Mu, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan juga tetap memelihara, memberikan berkat yang secukupnya, sehingga semua warga jemaat-Mu ini selalu merasakan pemeliharaan berkat Tuhan, supaya hidupnya boleh senantiasa semakin bersyukur, semakin percaya kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, beserta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati bangsa negara kami, juga para pemimpin kami, terlebih di dalam menghadapi pandemi corona ini. Memang tidak mudah, tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh dilalui dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya, denominasinya. Kami percaya Tuhan tetap berkarya melalui Roh Kudus, sehingga gereja-gereja Tuhan ini tetap menjadi gereja yang bersaksi dan melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Selanjutnya kami menyerahkan segala rencana kegiatan di jemaat-Mu GKJW Mulyorjo. Kami percaya dalam situasi pandemi corona ini Tuhan tetap berkarya memberkati gereja-Mu di jemaat Mulyorjo ini, sehingga program-program yang sudah dipersiapkan Tuhan berkenan memberkati, kami boleh melakukannya menyesuaikan dengan situasi, kondisi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh umat-Mu di GKJW Mulyorjo ini. Kami percaya Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong hidup kehidupannya, sehingga di dalam situasi apapun seluruh warga jemaat boleh tetap
percaya akan kasih kuasa dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semua persembahan menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih, dan nanti setelah selesainya ibadat ini, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami, melanjutkan pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing, melanjutkan hidup di dunia, yaitu hidup pemberian Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tetap waspada, tetap melakukan tindakan-tindakan yang preventif untuk menjaga keselamatan sendiri. Jalani hidup saudara bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.